Gila, saat semua mengira Indonesia cuma pelengkap, John Hartman justru siapkan 5 pemain grade A diam-diam. Grup neraka, Jepang, Qatar, Thailand, bukan masalah, karena kali ini Garuda datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menghancurkan. Berikut berita viralnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play. Kabar mengejutkan kembali mengguncang publik sepak bola nasional jelang AFC Asian Cup 2027. Di tengah tekanan berat setelah hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup neraka bersama timnas Jepang, timnas Qatar, dan timnas Thailand, pelatih anyar John Hartman justru menyiapkan gebrakan yang tak terduga. Dalam langkah berani yang langsung memancing perhatian Asia, Hartman dikabarkan mengajukan 5 nama pemain naturalisasi baru berlabel Grade A yang siap memperkuat skuad Garuda. Strategi ini bukan sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari proyek besar untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan baru yang tak lagi bisa diremehkan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa PSSI telah mengantongi beberapa nama potensial yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Luke Velkri, penyerang muda dengan gaya bermain modern, kecepatan tinggi, dan insting gol yang tajam. Kehadirannya diprediksi mampu mengatasi masalah klasik Indonesia di lini depan. Tak hanya itu, nama Jairo Riedewald juga kembali mencuat sebagai sosok berpengalaman yang bisa menjadi jenderal di lini tengah sekaligus memperkuat pertahanan. Dengan jam terbang di kompetisi elit, kehadirannya diakini akan membawa stabilitas yang selama ini dibutuhkan Garuda. Selain itu, Tristan, talenta muda dari Akademi Ajax, menjadi opsi menarik berkat fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi. Kemampuan membaca permainan serta kecepatan adaptasinya dianggap sangat cocok dengan gaya taktik cepat ala Hartman. Di lini belakang, sosok Jensen Seelt, muncul sebagai kandidat kuat dengan postur tinggi, duel udara solid, dan distribusi bola modern yang menjadi kunci menghadapi tim-tim Asia yang agresif. Sementara satu nama besar lainnya, Pascal Struijk, masih menjadi teka-teki paling dinanti. Bek tangguh yang berkarier di Inggris itu disebut-sebut sebagai keping terakhir yang bisa menyempurnakan lini pertahanan Indonesia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Masuknya 5 pemain ini diyakini akan mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Bukan hanya dari segi kualitas individu, tetapi juga dari sisi mental bertanding dan pengalaman internasional. Banyak pengamat menilai langkah ini sebagai strategi instan namun efektif untuk mengejar ketertinggalan dari raksasa Asia. Apalagi dengan format kompetisi yang semakin ketat, Indonesia memang membutuhkan pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan di level tinggi. Situasi semakin panas ketika media internasional mulai menyoroti perkembangan ini. Mereka menyebut Indonesia sebagai dark horse paling berbahaya di turnamen mendatang. Bahkan, kehadiran pemain-pemain diaspora ini dianggap bisa mengubah peta persaingan di Asia, terutama di grup F yang sudah lebih dulu dilabeli sebagai grup paling mematikan. Di sisi lain, dukungan publik dalam negeri terus membesar. Euforia di media sosial menunjukkan bahwa harapan terhadap generasi ini begitu tinggi, bukan lagi sekadar tampil kompetitif, tetapi benar-benar berburu prestasi. Dengan kombinasi strategi matang, kedalaman skuad, serta potensi masuknya pemain-pemain naturalisasi kelas atas, timnas Indonesia kini berada di titik yang sangat menentukan. Jika semua rencana berjalan mulus, bukan tidak mungkin Garuda akan menjadi kejutan terbesar di AFC Asian Cup 2027. Dan jika itu terjadi, maka Asia tidak hanya akan melihat Indonesia sebagai peserta, melainkan sebagai ancaman nyata yang siap mengguncang dominasi lama dan menulis sejarah baru di panggung sepak bola benua. Gelombang kepercayaan diri kini terus meningkat di dalam tubuh skuad Garuda. Apa yang dulu hanya dianggap wacana, perlahan berubah menjadi kenyataan yang mulai ditakuti lawan. John Hartman tidak hanya mengandalkan nama besar pemain naturalisasi, tetapi juga meramu sistem permainan yang fleksibel dan sulit ditebak. Ia dikenal sebagai pelatih yang berani mengubah pendekatan di tengah pertandingan, sebuah keunggulan yang bisa menjadi pembeda saat menghadapi tim-tim kuat seperti timnas Jepang dan timnas Qatar. Di balik layar, PSSI juga bergerak cepat memastikan seluruh proses naturalisasi berjalan tanpa hambatan. Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar para pemain bisa segera bergabung dan menjalani adaptasi sebelum turnamen dimulai. Waktu menjadi faktor krusial, karena membangun chemistry dalam tim bukan perkara instan. Namun Hartman tampak yakin, ia percaya kombinasi pemain diaspora dan lokal justru bisa menciptakan keseimbangan yang selama ini dicari. Yang menarik, perubahan ini tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Lawan-lawan Indonesia kini tidak lagi memandang remeh. Bahkan beberapa media Asia mulai menyebut bahwa menghadapi Indonesia saat ini sama sulitnya dengan menghadapi tim-tim Timur Tengah yang dikenal disiplin dan kuat secara fisik. Status underdog perlahan berubah menjadi ancaman nyata. Di sisi lain, tekanan juga ikut meningkat. Ekspektasi publik melonjak tajam, dan setiap langkah tim kini berada di bawah sorotan. Namun justru disitulah mental juara diuji. Hartman berulang kali menegaskan bahwa timnya harus belajar bermain di bawah tekanan, karena itulah ciri tim besar. Ia ingin para pemain terbiasa dengan ekspektasi tinggi, bukan menghindarinya. Jika semua elemen ini mampu berjalan selaras, strategi, kualitas pemain, mentalitas, dan dukungan publik, maka Indonesia bukan hanya sekadar peserta di AFC Asian Cup 2027. Mereka bisa menjadi cerita utama turnamen. Bahkan,
Bukan tidak mungkin Garuda akan memaksa tim-tim raksasa bekerja ekstra keras hanya untuk bertahan. Kini waktu terus berjalan menuju hari pembuktian. Semua mata akan tertuju pada satu momen, saat Indonesia benar-benar turun ke lapangan dan menunjukkan wajah barunya. Dan jika ledakan performa itu benar-benar terjadi, maka Asia harus bersiap. Karena kebangkitan Garuda kali ini bukan sekadar wacana, melainkan ancaman nyata yang siap mengubah peta kekuatan sepak bola Asia untuk selamanya. Mendekati hari pembuktian, arah permainan timnas Indonesia semakin terlihat jelas. John Hartman mulai mematangkan skema yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kontrol permainan yang lebih dewasa. Ia ingin Indonesia mampu mendikte tempo, bukan sekadar bereaksi terhadap permainan lawan. Pendekatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda akan tampil dengan identitas baru, lebih berani, lebih tenang, dan lebih mematikan di setiap lini. Di tengah persiapan tersebut, kehadiran pemain naturalisasi Grade A memberikan dimensi berbeda. Lini depan yang sebelumnya sering tumpul kini diproyeksikan menjadi lebih tajam dengan variasi serangan yang sulit dibaca. Lini tengah akan diisi pemain dengan visi bermain tinggi yang mampu membuka ruang sekecil apapun, sementara lini belakang dipersiapkan menjadi benteng kokoh yang siap menghadapi tekanan dari tim-tim elit Asia. Kombinasi ini membuat keseimbangan tim semakin solid. PSSI juga memastikan bahwa yang selama ini tidak berhenti di aspek Indonesia di turnamen program besar. Peningkatan fisik, analisis data pertandingan, hingga pendekatan sport science mulai diterapkan secara lebih serius. Ini menjadi langkah penting agar Indonesia mampu bersaing dalam intensitas tinggi yang menjadi ciri khas sepak bola modern. Sorotan pun semakin besar ketika media luar mulai membahas potensi Indonesia sebagai kuda hitam. Mereka melihat bagaimana transformasi cepat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat Indonesia menjadi tim yang sulit diprediksi. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa menghadapi Indonesia saat ini bisa menjadi jebakan bagi tim besar yang lengah. Namun di balik semua pujian itu, tantangan sesungguhnya tetap menunggu di lapangan. Grup berat yang diisi oleh timnas Jepang, timnas Qatar, dan timnas Thailand bukanlah tempat untuk sekadar mencoba. Setiap pertandingan akan menjadi ujian hidup mati yang menentukan nasib Indonesia di turnamen ini. Di titik inilah mental, strategi, dan kualitas akan bertemu dalam satu garis tipis antara keberhasilan dan kegagalan. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil, tidak ada kesempatan kedua untuk lengah. Dan ketika semua akhirnya dimulai, satu hal menjadi pasti. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai pelengkap cerita. Mereka datang membawa ambisi besar, untuk mengguncang, mengejutkan, dan jika memungkinkan, menaklukkan Asia. Ketika atmosfer turnamen semakin terasa, satu persatu teka-teki mulai terjawab. John Hartman perlahan menunjukkan arah final dari proyek besarnya, bukan hanya membangun tim yang kompetitif, tetapi tim yang memiliki identitas kuat dan karakter pemenang. Setiap sesi latihan kini berlangsung dengan intensitas tinggi, seolah para pemain sadar bahwa kesempatan ini bisa menjadi momen bersejarah bagi karir mereka dan juga bagi sepak bola Indonesia. Di balik kerasnya persaingan internal, muncul satu kekuatan baru yang sebelumnya jarang terlihat, kepercayaan diri kolektif. Para pemain tidak lagi merasa inferior saat membayangkan menghadapi raksasa seperti timnas Jepang atau timnas Qatar. Justru sebaliknya, ada keyakinan bahwa dengan persiapan yang tepat, mereka mampu memberi perlawanan bahkan mencuri kemenangan. Perubahan mental ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam era baru timnas. Di sisi lain, PSSI terus menjaga stabilitas tim agar tetap fokus pada tujuan utama. Tidak ada ruang untuk euforia berlebihan sebelum hasil nyata diraih. Semua pihak diminta untuk tetap rendah hati, bekerja keras, dan menjaga konsistensi hingga peluit akhir turnamen nanti. Yang membuat situasi semakin menarik adalah bagaimana lawan mulai menunjukkan reaksi. Beberapa tim dikabarkan mulai mempelajari permainan Indonesia secara lebih serius, bahkan menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan baru Garuda. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini benar-benar diperhitungkan, sesuatu yang jarang terjadi di masa lalu. Namun, di tengah semua persiapan dan ekspektasi itu, satu hal tetap menjadi kunci, eksekusi di lapangan. Strategi sehebat apapun tidak akan berarti tanpa performa nyata. Hartman pun menegaskan bahwa timnya harus siap menghadapi segala kemungkinan, dari tekanan supporter, keputusan wasit, hingga momen-momen krusial yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Jika semua elemen itu mampu disatukan dalam satu permainan solid, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menciptakan kejutan terbesar di AFC Asian Cup 2027. Sebuah kejutan yang bukan hanya mengejutkan Asia, tetapi juga mengubah cara dunia memandang sepak bola Indonesia. Dan saat momen itu tiba, ketika Garuda benar-benar berdiri sejajar dengan para raksasa, maka satu babak baru akan resmi dimulai, babak di mana Indonesia tidak lagi mengejar ketertinggalan, tetapi mulai menentukan arah masa depan sepak bola Asia. Babak baru itu kini semakin dekat, dan tekanan perlahan berubah menjadi energi yang membakar semangat seluruh skuad. John Hartman memahami bahwa momen seperti ini tidak datang dua kali. Ia terus menekankan satu hal kepada para pemainnya. Keberanian untuk bermimpi besar harus dibarengi dengan keberanian untuk mengeksekusi di lapangan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hanya ada fokus,
kerja keras, dan keyakinan penuh pada sistem yang telah dibangun. Dalam beberapa simulasi pertandingan terakhir, pola permainan Indonesia terlihat semakin matang. Transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung cepat dan terorganisir, sementara koordinasi antar lini mulai menunjukkan chemistry yang solid. Ini menjadi tanda bahwa proses panjang yang dijalankan bersama PSSI mulai menemukan bentuk terbaiknya. Bahkan dalam situasi tertekan, tim tetap mampu menjaga struktur permainan, sebuah indikator penting bagi tim yang ingin bersaing di level tertinggi. Di luar lapangan, gaung kebangkitan Indonesia semakin terdengar luas. Dukungan publik tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Mereka melihat peluang besar yang selama ini dinantikan, peluang untuk menyaksikan timnas Indonesia benar-benar bersaing, bukan sekadar berpartisipasi. Namun perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Masih ada satu hal yang harus dibuktikan, hasil nyata di turnamen. Grup berat yang diisi oleh timnas Jepang, timnas Qatar, dan timnas Thailand akan menjadi panggung pertama untuk menguji seberapa jauh kekuatan baru ini bisa melangkah. Setiap pertandingan akan menjadi final kecil yang menentukan nasib Indonesia di kompetisi tersebut. Jika mampu melewati fase ini, maka pintu menuju sejarah akan terbuka lebar. Indonesia tidak hanya berpeluang lolos ke fase gugur, tetapi juga menciptakan cerita yang akan dikenang dalam waktu lama. Sebuah cerita tentang transformasi, tentang keberanian mengambil risiko, dan tentang keyakinan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan kerja nyata. Dan pada akhirnya, semua akan bermuara pada satu titik yang sama. Apakah generasi ini mampu menuliskan namanya dalam sejarah sepak bola Asia, atau justru menjadi pelajaran berharga untuk masa depan? Yang pasti, satu pesan kini menggema kuat di seluruh penjuru, Garuda tidak lagi terbang rendah. Kali ini, mereka terbang tinggi, dan siap menantang langit Asia.